Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar dari tutorial statistika kelompok 23. Di video kali ini saya akan memecahkan tugas mingguan yang shift 1, di mana shift 1 itu kerjakan soal tugas mingguan tersebut dengan menggunakan software R Studio dan Minitab. Untuk video tugas mingguan cukup jelaskan nomor 1, 2, 4, dan 7. Pada bagian Minitab cukup jelaskan hasil yang diperoleh saja. Jadi, saya bakal coba jelasin yang nomor 1, 2, 4, dan 7. Langsung aja ke soalnya. Yang pertama yaitu PT Siko Lentera Abadi ingin mengevaluasi apakah terdapat perbedaan kinerja antara 4 aplikasi pengolah dokumen yang sering digunakan oleh karyawan mereka, yaitu Microsoft Excel, POMKM, RStudio, dan Minitab. 10 karyawan diminta untuk menguji keempat aplikasi tersebut dan memberi penilaian dari 1 hingga 5 berdasarkan kemudahan penggunaan. Tabel 1 menunjukkan hasil penilaian karyawan terhadap kinerja aplikasi pengolahan dokumen. Lakukan pengujian untuk menentukan apakah terdapat perbedaan kinerja di antara aplikasi pengolah dokumen tersebut. Gunakan alfanya itu 0,05. Nah, jadi kita langsung aja ke RStudio. Nah, di sini kita udah di sini saya sudah bikin jaringannya. Jadi untuk nomor 1 ini kita pakai uji Friedman. Yang pertama-tama itu kita masukin datanya, input datanya, yang data-data yang tadi di tabel, input saja. Selanjutnya kita bikin nih si matriksnya. Lu bisa lihat di sini. Nah, ini udah jadi matriksnya. Selanjutnya kita bikin eh, hitung nih hasil uji Friedman-nya dengan taraf signifikansinya itu kan tadi 0,05. Jadi kita langsung aja dicoba. Nah, didapatkan nilai p-value-nya itu 0,7718 dengan chi-square, Friedman chi-square-nya itu 6,84 dan derajat kebebasannya itu 3. Lanjut ke yang nomor 2. Oh ya, kalau eh, sini itu jadi karena nilai p-value-nya ini lebih besar dari si taraf taraf signifikansinya, jadi dapat disimpulin nih bahwa nggak tidak terdapat perbedaan kinerja di antara keempat aplikasi pengolah dokumen tersebut. Jadi langsung aja kita ke nomor selanjutnya, nomor 2. Nomor 2 itu seorang direktur rumah sakit ingin mengetahui kepuasan pasien terhadap layanan fasilitas rawat inap yang disediakan. Diasumsikan bahwa pasien yang mendapatkan layanan dengan baik akan memberikan nilai kepuasan yang lebih tinggi. Terdapat 3 kelompok pasien yang dibedakan berdasarkan kelas rawat inap yang mereka pilih, yaitu pasien dengan memiliki kelas ekonomi, kelas bisnis, dan VIP. Direktur rumah sakit pun mengambil 24 sampel pasien yang dibagi menjadi 3 kategori tersebut. Data kepuasan pasien berdasarkan survei telah dicatat dalam tabel dengan taraf keberartian senilai 0,05 untuk menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan antara pasien kelas ekonomi, bisnis, dan VIP. Jadi kita langsung aja ke yang nomor 2. Untuk di nomor 2 ini kita pakai uji Kruskal atau Kruskal list. Jadi yang pertama-tama itu kita input dulu nih datanya, sama semua kita input datanya. Dari input kita langsung melakukan uji Kruskal nih dengan sintaks berikut Kruskal test. Nah, kan ini didapetin hasilnya dengan Kruskal chi-square-nya itu 20,48 dan derajat kebebasannya itu 2. Sementara untuk p-value-nya itu eh, 3,571 pangkat 10 min 5.
dikali 10 pangkat min 5. Jadi kalau misalnya di desimal ini tuh 0,0003571. Nah, untuk nomor 2 ini kan karena nilai p-value-nya lebih kecil dari taraf signifikansinya, yaitu yang tadi 0,05, berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan di antara pasien pada kelas ekonomi, bisnis, dan VIP. Nah, selanjutnya kita ke yang nomor 4. Nah, di nomor 4 ini soalnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah tingkat pendidikan mempengaruhi preferensi dalam pemilihan jenis makanan. Sebanyak 250 partisipan diminta untuk memilih preferensi makanan di antara 4 kategori, yaitu makanan cepat saji, makanan tradisional, makanan sehat, dan makanan vegetarian. Di sini ada datanya. Lalu yang ditanyakan itu rumuskan hipotesis. Lalu ujilah dengan taraf signifikansi sebesar 5% dan berikan kesimpulannya. Nah, untuk yang nomor 4 ini, sebenarnya kita kan tadi suruh rumuskan dulu ya. Jadi kita coba untuk H, H0-nya itu, sini H0-nya itu tingkat pendidikan mempengaruhi preferensi pemilihan jenis makanan. Untuk yang hal satunya, untuk pendidikan tidak mempengaruhi. Ya, di sini pakai uji nah, karena kan di sini udah dibuat si rumus hipotesisnya, jadi kita lakukan dengan uji T-square. Nah, yang pertama-tama ini kita input datanya gitu ke seperti ini, data makanan dibuat matriks. Jadi yang ini itu 40, 35, 15 itu makanan cepat saji, 30, 25, 10 itu makanan tradisional, 25, 30, 10 itu makanan sehat, dan 15, 25, 20, dan 5 itu makanan vegetarian. Langsung aja kita running. Lalu kita ini bisa ini tuh opsional ya karena kita kita kasih nama nih baris sama si kolomnya dengan sintaksnya itu dim names data makanan list itu untuk pakai tingkat pendidikan yaitu SMA S1 dan S2 dan jenis makanan yaitu cepat saji, tradisional dan sehat. Sehat dan vegetarian. Running. Lalu kita cek matriksnya. Di sini udah ada nih eh, si tingkat pendidikannya tadi kan SMA S1 nih dan S2 dan jenis makanannya di sini cepat saji, tradisional, sehat dan vegetarian. Ini udah ada datanya. Langsung aja kita ke hasil uji Chi-square-nya dengan cinta cheese test. Nah, didapatkan nilainya itu dengan X-square-nya itu 2,3453 dan ini kan kita pakai persen Chi-square test ya. Dengan DF-nya itu atau derajat kebebasannya itu 6 dan p-value-nya itu 0,8854. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa nilai p-value-nya ini kan lebih besar dari
si taraf signifikansinya. Jadi si H0-nya ini ditolak dan H1-nya itu diterima. Yang berarti tingkat pendidikan tidak mempengaruhi preferensi pemilihan jenis makanan. Jadi nggak ada pengaruhnya nih si tingkat pendidikan sama dia mau milih jenis makanan apa. Nah, langsung aja ke yang terakhir yaitu nomor 7. Soalnya itu, seorang peneliti agrikultur ingin mengetahui apakah jenis pupuk yang digunakan pada tanaman tomat berpengaruh terhadap berat hasil panen. Peneliti membagi lahan menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok diberikan jenis pupuk yang berbeda, yaitu pupuk organik, pupuk kimia, dan pupuk campuran. Setelah masa panen, peneliti mengukur berat hasil panen dalam kilogram dari beberapa sampel tanaman secara acak. Dan berikut datanya. Lalu, dengan taraf signifikansi sebesar 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan median berat hasil panen tomat di antara ketiga jenis tersebut. Lakukan uji hipotesis yang sesuai. Jadi, yang nomor 7 ini kita pakai uji Kruskal-Wallis lagi. Jadi, ya, sorry tadi ada kesalahan. Jadi untuk yang nomor 7 ini kita pakai uji Kruskal-Wallis. Langsung aja kita input datanya. Lalu kita uji Kruskal-Wallisnya dengan taraf signifikansi 5%. Nah, didapatkan hasilnya itu dengan Chi-square-nya itu 1,9582 dengan derajat kebebasan 2 dan nilai p-value-nya itu 0,3756. Nah, karena nilai p-value-nya ini lebih besar dari taraf signifikansinya, yaitu 0,05, eh, hal ini tuh berarti bahwa tidak terdapat perbedaan berat hasil panen tomat di antara ketiga jenis pupuk tersebut. Mana yang di RStudio sudah, jadi kita ke Minitab-nya. Nah, ke yang nomor 1 tadi kan nih, hasilnya kurang lebih sama kayak yang ada di RStudio tadi untuk nilai p-value-nya itu 0,07718 dan G-score-nya itu 6,84 dengan derajat kebebasannya itu 3. Lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 ini tadi kan kita pakai uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini juga didapetin nilai eh, derajat kebebasannya itu 2 dan H-value-nya itu 20,48 dan P-value-nya tadi itu yang tadi saya bilang itu 0,000357128 atau kalau yang di R itu tadi hasilnya ini 3,571 kali 10 pangkat min 5. Lanjut ke yang nomor 4. Yang nomor 4 ini kita pakai uji Chi-square. Nah, kalau yang di tadi kan di sini terdapat dua hasil. Ada pakai yang pakai Pearson dan juga ada yang pakai likelihood ratio. Karena tadi yang dihasilin yang di RStudio itu pakai Pearson, jadi di sini untuk Pearson itu Chi-square-nya 2,345 dengan derajat kebebasannya itu 6 dan nilai p-value-nya itu 0,885. Lanjut kita ke yang nomor 7. Nah, yang nomor 7 ini juga sama kayak tadi kayak nomor 2 pakai uji Kruskal-Wallis. Nah, nilai yang didapetin di sini yaitu derajat kebebasannya 2 dan H-value-nya itu 1,96 dan sementara untuk P-value-nya itu 0,3756. Udah sama kayak yang ada di RStudio tadi hasilnya 3756. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.